Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang produksi massal. Perkenalkan, nama saya Repani Asti dari kelas 12 Farmasi 1. Perkenalkan, nama saya Kansaulia, kelas 12 F1. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alia Alawiyah, saya dari kelas 12 Farmasi 1. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 12 F1. Nama saya Angelina Yuningsi dari kelas 12 Farmasi 1. Perkenalkan, nama saya Pinkan Deliani dari kelas 12 Farmasi 1. Perkenalkan, nama saya Sehana Jula Inaya dari kelas 12 Farmasi 1. Perkenalkan, nama saya Silvia dari kelas 12 Farmasi 1. Perkenalkan, nama saya Repa Arimbi dari kelas 12 Farmasi 1. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian produk massal. Produk adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produk massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Yang kedua, ciri-ciri produk massal. Yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Kedua, biaya per unit rendah. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Yang keempat, dijual di pasar bebas. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan masa tunggu. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan produk massal. Kelebihannya, hemat biaya, efisien waktu, tingkat keakuratan tinggi, tingkat produk cepat. Sedangkan kekurangannya, kegiatan produk sangat kaku, kurang beragam variasi produk, biaya mesin mahal, dan tidak ada jaminan produk akan laris dipasarkan. Perencanaan produk massal. 1. Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja. Bahan baku dan peralatan perencanaan periode berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. 2. Ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga, tahun 2013, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi. B. Membuat jadwal penyelesaian produk. C. Merencanakan produksi dan mengadakan bahan dari luar. D. Menjadwalkan proses operasi tiap unit. E. Menyampaikan jadwal pada pemesanan. 3. Tujuan perencanaan produksi. A. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. B. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. C. Meminimalkan perubahan nilai produksi. D. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. E. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Fungsi dari perencanaan produksi. A. Menjamin rencana produk dan pemasaran produk. B. Mengukur kapasitas produk yang konsisten terhadap rencana produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. C. Alat untuk memonitor hasil produksi fungsi lainnya dan pembuatan perencanaan produksi, yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. 4. Unsur perencanaan produksi. A. Tujuan produksi. B. Pengukuran dan standar produksi. C. Perencanaan merupakan fakta objektif. D. Perencanaan harus bisa diukur. E. Tahap awal pelaksanaan produksi. 5. Jenis-jenis perencanaan produksi. A. Perencanaan jangka panjang long range planning. B. Perencanaan jangka menengah medium range planning. C. Perencanaan jangka pendek short range planning. Keenam, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. A. Faktor internal meliputi kapasitas mesin.
produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. B. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam. Ketujuh, langkah-langkah perencanaan produksi. Pertama, ada penelitian proses produksi. Kedua, ada penelitian produk. B. Gagasan seleksi produk meliputi pertama, mencari gagasan, kedua, menyeleksi produk, ketiga, desain produk pendahuluan, keempat, pengujian, kelima, desain akhir. C. Menetapkan skala produksi meliputi 1. Penetapan waktu, kedua, penetapan kualitas, ketiga, menghitung biaya, keempat, penetapan tenaga kerja, kelima, penetapan peralatan, keenam, penetapan bahan baku. Metode peramalan dalam produksi massal. Pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Klasifikasi peramalan. Peramalan jangka panjang 2-10 tahun, peramalan jangka menengah 1-24 bulan, peramalan jangka pendek 1-5 minggu. Tujuan peramalan. 1. Menentukan kebutuhan pabrik. 2. Menentukan perencanaan jangka menengah. 3. Menentukan penjadwalan jangka pendek. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal. 1. Keberhasilan manajemen produksi meliputi produktivitas, kapasitas, kecepatan pengirim, kualitas produk, kecepatan proses, fleksibilitas. 2. Ukuran kinerja sistem produksi meliputi ongkos produksi, kualitas produksi, tingkat pelayanan. 3. Ukuran kinerja produktivitas mesin. Kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan OEE. Sistem ini menggunakan 3 indikator yaitu availability, performance, dan quality. Tahap pengukuran menggunakan OEE yaitu A. Memulai dari pengukuran manual, B. Fokus pada kerugian, C. Menetapkan target tambahan, D. Memantau segala kendala, E. Hati-hati dalam membuat pertandingan. Unsur perencanaan produk. A. Berdasarkan wujud produksi dibagi menjadi 5. Yang pertama, kimiawi. Yang kedua, perubahan bentuk. Yang ketiga, assembling. Yang keempat, transportasi. Dan yang kelima, penciptaan data administrasi. B. Berdasarkan arus produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, terus-menerus proses produksi barang dasar aliran produk dari suatu operasi. Berikutnya, tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. 2. Terputus-putus pada jenis produk diproses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produksi. 3. Proses produksi campuran tipe proses produk. Ini merupakan penggabungan dari proses terputus-menerus dan terputus-putus. 3. Tujuan proses produksi. A. Meningkatkan efisiensi, B. Meningkatkan produktivitas, C. Meningkatkan kualitas. 4. Tahapan proses produksi. A. Menyediakan komponen, B. Injeksi plastik, C. Pengelasan, D. Pengecatan logam. Seksi pengecatan logam mengerjakan proses pengecatan pada beberapa bagian komponen. E. Dipping proses, yaitu proses penutupan komponen dengan cat melalui teknik pencelupan. Berdasarkan penyelesaian proses produksi. 1. Tipe A dapat diperiksa dengan mudah. 2. Tipe B dapat diperiksa dalam beberapa tahap. 3. Tipe C terdapat penggabungan komponen produk. 4. Tipe D proses menggunakan mesin otomatis. 5. Tipe E perusahaan dagang dan jasa. Proses produksi berdasar bahan mentah. 1. Analitik merupakan suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. 2. Sintetik yaitu proses menggabungkan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.